Teman-teman, dalam kehidupan seringkali kita menjumpai kegiatan pengukuran, salah satunya pengukuran panjang. Pada video kali ini, kita bahas salah satu alat dari pengukuran panjang yuk. Halo teman-teman, jangka sorong merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Jadi, di sini kita akan mengenal apa sih itu jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu dimensi benda dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, yaitu 0,01 mm atau 0,1 mm. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari jangka sorong atau Vernier Caliper. Jangka sorong pertama kali ditemukan oleh Pierre Vernier, yaitu seorang matematikawan dan pejabat pemerintah yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1584 di Orna. Pada tahun 1631, barulah Pierre Vernier mempublikasikan alat ukurnya yang biasa disebut dengan jangka sorong. Pada abad ke-19, jangka sorong ini dikembangkan oleh Joseph Brown. Lalu pada abad ke-20, alat jangka sorong ini dikembangkan lagi menjadi alat yang lebih modern. Halo teman-teman, aku di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari jangka sorong. Jangka sorong memiliki dua bagian rahan, yaitu rahan tetap dan rahan geser. Masing-masing rahan ini terdapat pada jangka sorong bagian atas dan bagian bawah, yaitu rahan tetap atas, rahan tetap bawah, rahan geser atas, serta rahan geser bawah. Rahan tetap atas berfungsi sebagai diameter atau titik acuan dalam mengukur diameter suatu objek. Rahan ini tidak bisa digerakkan. Berbeda dengan rahan geser atas. Rahan geser atas ini bekerja sama dengan rahan tetap atas untuk mengukur suatu kedalaman suatu objek. Rahan ini dapat digeser sesuai kebutuhan suatu pengukuran. Kemudian rahan tetap bawah berfungsi untuk mengukur dimensi luar benda kerja seperti panjang, lebar, ataupun diameter luar benda kerja. Kemudian selanjutnya adalah rahan geser bawah. Rahan geser bawah bekerja sama dengan rahan tetap bawah untuk mengukur dimensi luar. Rahan ini dapat digerakkan. Nah, yang menunjukkan nilai hasil pengukuran adalah skala utama, sedangkan yang menunjukkan nilai hasil presisi tambahan adalah skala Nonius. Dua skala ini masing-masing memiliki dua jenis satuan, yaitu satuan milimeter dan satuan inci. Nah, bagian yang berikutnya adalah bagian pengunci. Bagian ini berfungsi untuk mengunci rahan geser agar tidak bergerak, sehingga dihasilkan pengukuran yang lebih stabil dan tidak berubah. Selanjutnya yaitu tangki ke dalam, yang digunakan untuk mengukur kedalaman benda kerja. Teman-teman tahu nggak kalau jangka sorong itu memiliki 3 jenisnya loh. Yang pertama itu jangka sorong manual yang di sini kita gunakan, yang biasa pakai skala utama dan skala Nonius. Terus yang kedua itu ada jangka sorong digital yang menggunakan sudah berupa layar. Yang ketiga ada jangka sorong dial. Jangka sorong dial biasanya menggunakan skala utama dan juga menggunakan dial analog. Prinsip utama saat menggunakan alat ukur jangka sorong yaitu, jika kunci yang ada di jangka sorong dilonggarkan, papan skala Nonius bisa bergerak sesuai keperluan saat mengukur bentuk benda tertentu. Selanjutnya, untuk mengukur objek benda, jepit di antara dua penjepit atau rahang yang ada di jangka sorong seakurat mungkin atau posisi yang pas. Kalibrasi jangka sorong dilakukan dengan cara mendorong rahang geser hingga menyentuh rahang atas. Jangka sorong dikatakan telah terkalibrasi dengan sempurna jika rahang geser ada di posisi yang tepat dengan angka 0, yakni angka 0 di skala utama dan angka 0 di skala Nonius saling berhimpit total di satu garis lurus. Ketika kita ingin membaca hasil dari jangka sorong, maka yang kita perlu perhatikan yang pertama yaitu memperhatikan skala utamanya. Nah, skala utamanya ini yang perlu dibaca yaitu angka yang dekat dengan rahang geser tetap atas. Setelah itu baru kita melihat skala Noniusnya. Nah, setelah kita mengetahui dua nilai dari skala
tersebut, maka kita bisa menjumlahkannya. Gimana nih? Udah paham belum cara baca jangka sorong? Mudah kan? Nah, yang perlu teman-teman ketahui yaitu bahwa jangka sorong ini sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya itu dalam industri, teknik, serta ilmu pengetahuan. Nah, jangka sorong ini juga digunakan dalam ilmu pendidikan dan diajarkan pada peserta didik agar mereka mengetahui tentang pengukuran serta tingkat akurasi dari suatu alat jangka sorong tersebut. Kami akan menjelaskan bagaimana cara mengukur kedalaman suatu benda dengan menggunakan jangka sorong. Seperti yang sudah dijelaskan pada video yang awal, bahwa kita menggunakan jangka sorong harus dilihat dengan dua sisi, yaitu dengan melihat skala utama dan skala non-Lewis-nya. Jadi di sini kita akan mengukur kedalaman dari suatu pipa. Pertama-tama kita buka penguncinya. Lalu tarik rahang tetap bawah seperti ini sehingga mengeluarkan bagian batang kedalaman. Lalu masukkan batang kedalaman hingga menyentuh dasar dari objek seperti ini, dan kunci kembali. Lalu untuk melihat skala utama dan skala non-Lewis-nya, kita lihat bagian yang sejajar antara atas dan bawah. Lalu baca skala utama 7,7 inci dan skala non-Lewis 0,05 mm. Oke teman-teman, kali ini aku akan kasih tahu teman-teman gimana sih caranya mengukur diameter menggunakan jangka sorong. Oke, yang pertama kita siapkan jangka sorong. Buka pengunci dari jangka sorong. Lalu kita geser jangka sorong sesuai dengan kebutuhan ukuran. Setelah itu kita ambil. Nah, kali ini yang akan kita ukur adalah diameter dari kelereng. Kita masukkan kelereng ke dalam jangka sorong. Paskan dengan jangka sorong sehingga pas. Nah, setelah seperti ini kita kunci jangka sorong agar hasil nanti tidak berubah. Kemudian untuk pembacaan jangka sorong, membaca hasil pengukuran dalam keadaan jangka sorong sejajar. Nah, di sini kita baca terlebih dahulu pada skala utama. Skala utama di sini menunjukkan 1,3. Sedangkan untuk skala non-Lewis kita lihat garis yang paling lurus dengan skala utama, yaitu pada angka 8 yang kecil ini. Kemudian kita tambahkan 1,3 ditambah dengan 0,8. Teman-teman, di sini biar kita makin paham dengan materi jangka sorong, sekarang kita coba latihan soal yuk. Nah, di sini udah ada soal yang dimana menunjukkan sebuah soal jangka sorong. Nah, di sini seperti yang materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita ketika ingin membaca jangka sorong kita perlu mengetahui yang skala utama terlebih dahulu. Nah, di sini skala utamanya yaitu 3. Jadi kita lingkarin dulu yang nomor 3. Nah, setelah itu kita cari garis yang di bawahnya itu setelahnya 3 yang sebelum mendekati 0. Jadi di sini kan ada 3 ya garisnya. Nah, berarti dihitungnya itu dari sini teman-teman. Berarti di sini menunjukkan 3,3. Lalu setelah kita melihat skala utamanya, kita melihat skala non-Lewis-nya. Di sini skala non-Lewis-nya kita hitung mulai angka 0, lalu kita lihat garis yang paling lurus dengan skala utamanya. Nah, di sini yang paling lurus itu adalah 7. Berarti di sini menunjukkan skala non-Lewis-nya itu 0,07. Nah, caranya itu tinggal ditambah saja teman-teman. Skala utama ditambah dengan skala non-Lewis. Nah, di sini tadi kan hasilnya 3,3 ya. Terus
yang skala noniusnya 0,07. Nah, kita jumlah sehingga didapatkan itu hasilnya 3,37 cm. Bagaimana? Paham nggak? Nah, sekarang lebih paham menguji pemahaman teman-teman, kerjakan soal berikut ini yuk.